Saudara sekalian, kita hari ini akan membahas Kejadian pasal 16 ya. Saya beri judul akibat pilih jalan sendiri. Saudara. Saya kira tidak pernah ada orang yang tidak pernah salah mengambil keputusan ya. Karena kita ini manusia dan kita tidak sempurna, kita juga tidak tahu masa depan. Jadi saya yakin setiap kita yang hari ini hadir di gereja maupun di rumah pernah melakukan kesalahan di dalam memilih atau memutuskan sesuatu. Ya, saya pribadi juga pernah mengalami hal ini, saudara ya. Pernah salah ambil langkah begitu. Nah, waktu sudah ambil salah langkah, itu yang terjadi adalah penyesalan pasti. Kenapa? Karena memang konsekuensinya kok di luar daripada yang kita bayangkan. Ya, kita merasa kita mengalami banyak kerugian, banyak kesulitan, ya, dan kelelahan untuk mengatasinya karena kesalahan kita di dalam memilih, gitu ya. Nah, apakah saudara hari ini ada di dalam situasi tersebut? Ya, masih merasakan mungkin pengalaman buruk di mana kita pernah memilih sesuatu dan itu salah pilihannya. Mengambil langkah tapi salah gitu. Mungkin kita ada di dalam situasi saat ini ada di dalam situasi seperti itu. Ya, saudara, mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah di dalam memilih, dan kita renungkan bersama-sama dari perikop ini, yaitu kisah antara Sarah dan Hagar. Ya, Kejadian pasal 16, sudah saya akan bacakan per bagian dari kitab ini. Dari pasal ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya bacakan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara, sejak awal Sarai sudah diperkenalkan sebagai istri yang mandul, istri Abram yang mandul. Jadi dia tidak mungkin bisa punya anak secara normal, secara natural, kecuali oleh janji Tuhan dan oleh mujizat dia baru bisa punya anak. Nah, waktu Abraham dijanjikan punya anak itu, dia itu baru berumur 75 tahun waktu itu. Waktu dia dipanggil keluar lalu diberikan janji tanah dan janji keturunan, sekitar kira-kira umur 75 tahun. Nah, di bagian tadi kita baca, Abram tuh sudah tinggal di tanah Kanan kira-kira 10 tahun. Artinya berarti kira-kira dia sudah menanti 10 tahun tapi belum juga memiliki keturunan. Dan sekarang kira-kira usianya 85 tahun. Begitu. Ya. Saudara, kalau orang dijanjikan sesuatu, kita gitu ya, kita pengen cepat-cepat, itu natur kita tuh ya, dijanjikan kita pengen cepat-cepat mendapatkannya. Bukan hanya kita, anak kecil juga sama. Sudah kau janjikan sesuatu kepada anak kecil, dia tagih terus itu. Cepat pengen ini dapatkan, itu ya. Saya challenge anak saya baca Alkitab, ya, lalu janjikan sesuatu, dia cepat itu minta janjinya. Padahal yang harus dilakukan belum selesai begitu. Orang tua juga sama, ya. Orang-orang usia indah juga sama. Sudah kau janjikan sesuatu, dia akan tagih dan dia pengen cepat bisa dapatkan itu, saudara. Jadi memang untuk menunggu sesuatu itu bukan pekerjaan mudah, menantikan sesuatu itu. Ya, orang sulit mengantri, orang sulit menunggu jadinya, termasuk menunggu janji Tuhan. Ya, perlu kesabaran luar biasa. Tapi kita lihat akhirnya Sarai itu yang sudah menanti, Abram yang sudah menanti 10 tahun, akhirnya Sarai angkat suara juga. Dia mengusulkan supaya itu ada cara yang lebih cepat, yang lebih masuk akal untuk cepat mendapatkan anak, gitu. Dan itu disodorkan adalah budaknya atau hamba perempuannya yang dari Mesir itu. Dan kali ini Abram mendengarkan perkataan istrinya Sarah. Itu. Ya, mendengarkan suara istri itu dalam ungkapan Ibrani juga berarti Abram tuh mentaati Sarah, ya, mentaati istrinya. Sebagai kepala keluarga mungkin Abram akan dikritik ya karena terlalu mudah menuruti perkataan istrinya yang jelas-jelas
bukan berasal dari Tuhan. Ini usulan dia jelas, gitu ya. Nah, kita lihat Sarai akhirnya tidak lagi menunggu janji Tuhan. Dia tidak mengharapkan lagi punya anak sendiri. Ya, barangkali dia berpikir usia sudah makin tua, ya akan lebih sulit lagi melahirkan. Apalagi dia tahu dirinya mandul. Apalagi untuk membesarkan anak dengan usia semakin tua, itu juga mengalami kesulitan. Jadi inilah pikiran dari kegelisahan mereka, Abram dan Sarai, saudara. Maka usulan memberikan Hagar orang Mesir itu menjadi yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan solusi yang tidak punya anak ini. Saudara, dalam hal ini kita lihat Abraham gagal mempercayai janji Tuhan. Dia mengikuti perkataan istrinya. Mereka lupa sudah dengan kemahakuasaan Allah yang pernah nenek moyang mereka alami. Bagaimana kuasa Tuhan, saudara. Hal yang sangat disayangkan di sini adalah Abram mengambil keputusan atau Sarai mengambil langkah tanpa mempertimbangkan nasihat Tuhan, tanpa berkonsultasi, tanpa meminta nasihat dari Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh kasus-kasus di mana orang tidak meminta nasihat pada Tuhan, tidak berdoa minta petunjuk, akhirnya mereka salah langkah, salah mengambil keputusan. Misalnya kemarin kita baru dengar kisah Lot misalnya. Gembala Lot dan gembala Abraham itu kan ribut, mereka pisah dan disuruh pilih yang mana. Lot hanya melihat pokoknya tanah ini baik, subur, gak lagi tanya Tuhan mana yang harus saya pilih. Akhirnya dia memilih lembah yang kita kenal ada kota Sodom dan Gomora di situ. Salah langkah nggak? Salah. Akhirnya dia harus menderita dengan kejahatan orang-orang di Sodom dan Gomora. Tidak meminta nasihat dari Tuhan. Di antara pilihan yang harus dia pilih. Yosua juga saudara, ketika menaklukkan kota Yeriko, itu ada orang-orang Gibeon dikatakan, sudah baca kitab Yosua, itu tuh menyamar jadi orang gembel yang seolah berasal dari negeri yang jauh, lalu mengikat perjanjian dengan Yosua supaya mereka enggak dimusnahkan. Yosua melihat secara fisik, akhirnya mereka tidak minta persetujuan Tuhan, tidak berkonsultasi dengan Tuhan, akhirnya mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Ternyata baru diketahui mereka adalah orang-orang Yeriko. Ya, orang-orang Yeriko. Jelas di situ dikatakan mereka tidak meminta nasihat dari Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita tidak berkonsultasi, tidak bertanya kepada Tuhan di dalam memilih, maka memang ada kemungkinan besar kita salah melangkah. Ya, dan ketidaksabaran menantikan janji Tuhan juga akhirnya membawa konsekuensi yang gak gampang untuk diterima. Ya. Atau kita lihat kasusnya Abraham beristri lebih dari satu, sebenarnya juga tidak pernah dianjurkan oleh Alkitab, sebab timbul banyak kerumitan dan konflik di keluarga. Jadi saudara, kalau melihat ya mengambil langkah sendiri, tidak sabar, dan mengambil istri lebih yang tidak pernah dianjurkan Alkitab, ini semua menuai problem di dalam keluarga. Saudara, kita lihat ayat berikutnya, pasal 16 ayat 4 sampai dengan 6. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, katanya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, saya yakin hubungan mereka antara Hagar dan nyonyanya Sarai pada awalnya baik. Ini pasti seorang budak yang sangat disayangi. Ya, makanya kenapa bisa dijadikan kandidat untuk dijadikan istri Abram, saudara. Ini pasti sudah hamba kesayangan. Tetapi kita lihat, saudara, ya, hubungan mereka berubah drastis. Dahulu budak Hagar itu, sekarang statusnya sama-sama istri. Ya, sama-sama istri. Dan dulu
Si Hagar ya yang diambil dari Mesir itu sekarang bisa melahirkan, punya anak lagi. Ya. Si Sarai istri tapi tidak bisa punya anak. Jadi ada sesuatu yang melebihi. Sehingga Hagar mulai memprovokasi dengan memandang rendah Sarai karena mandul. Ya. Maka dia anggap penghinaan yang kuderita ini karena harus tanggung jawab Abraham katanya. Si Abram itu. Saudara minta pembelaan si Abram, saudara. Padahal sudah orang yang menderita karena kesalahannya sendiri seharusnya menanggung kesalahannya itu. Jangan melempar kesalahannya kepada orang lain. Yang mengusulkan siapa? Sarai. Tapi dia melempar tanggung jawab itu. Dibilang kamu penyebabnya. Dia menyalahkan Abraham. Sudah ini natur dosa. Menyalahkan orang. Sudah tahu salah. Salah pilih langkah. Salah jalan sekarang menderita. Juga akhirnya menyalahkan orang lain, saudara. Begitu juga dengan si Hagar, saudara. Ya lari. Dia nggak tahan di bawah penindasan daripada Sarai. Akhirnya memilih lari. Lari dari persoalan. Lari dari masalah. Lari dari penderitaan. Saudara, orang yang juga akhirnya mengambil langkah yang salah juga sebaiknya jangan menghindar. Jangan kabur. Seharusnya menanggung semua konsekuensi pilihannya, termasuk juga pilihannya si Hagar, dan harus berani tanggung dengan sabar. Jangan menghindar, jangan kabur, saudara. Ya, Hagar berusaha keluar dari tempatnya, melepaskan tugasnya, lari dari masalah, sebenarnya justru membuat dia semakin tersesat, semakin jauh dari hadirat Tuhan. Maka lari bukan menjadi solusinya. Kalau ada anak muda hari ini ngalamin masalah gitu ya, solusinya bukan lari dari masalah. Kita harus tanggung, saudara. Apalagi yang kita lakukan itu adalah karena kesalahan kita, penderitaan yang kita alami karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, karena salah langkah. Mari tanggung dengan sabar, tekun memikul akibat kelalaian itu. Bukannya lari, itu tidak pernah menjadi solusi. Lari bunuh diri itu nggak menjadi solusi, saudara. Kabur dari rumah juga bukan menjadi solusi. Ya, sudah kita lihat akhirnya Tuhan harus datang kepada Hagar yang melarikan diri itu, minta dia pulang, saudara. Ya, di ayat 7 dan seterusnya saya coba bacakan. Lalu malaikat Tuhan itu menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan, perhatikan tuh M-nya besar, saudara. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediaman ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahar Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak itu yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, malaikat Tuhan harus datang mencegah dia pergi terlalu jauh dan dia diminta untuk kembali. Ya, saudara, malaikat menghampiri dan berkata, biar dirimu ditindas di bawah kuasa nyonyamu, saudara. Apa maksud Tuhan, saudara? Hagar diperintahkan Tuhan untuk mengubah sikapnya terhadap majikannya. Belajar tunduk di bawah otoritas nyonyamu, katanya di situ ya. Nyonyamu tunduk di bawah otoritasnya, bukan membencinya, bukan saling menyerang, tapi untuk betul-betul tunduk. Jangan membenci atau melawannya. Tuhan akan memberkati Hagar
dan membuat keturunannya sangat banyak seperti janji Tuhan kepada Abram, termasuk keturunan Abraham. Jadi saudara, kita masing-masing itu punya otoritas di atas kita. Belajar tunduk di bawah otoritas. Tuhan akan berikan, kalau kita taat kepada apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Termasuk pemerintahan. Ada pemerintahan yang juga buruk, tapi Tuhan tetap minta kita untuk menghormati pemerintahan, menghargai otoritas. Anak-anak yang punya orang tua juga harus belajar menghormati otoritas dan berada di bawah otoritas orang tua. Jemaat di bawah otoritas pemimpin yang Tuhan tetapkan. Belajar taat di bawah otoritas itu yang Tuhan berikan. Ya, apalagi kalau kita tahu pemimpin itu benar, saudara. Maka belajar taat. Seorang istri belajar taat di bawah otoritas suami. Semua punya otoritas, order yang Tuhan tetapkan. Budak ada di bawah otoritas tuan atau nyonyanya, saudara. Ya, maka Tuhan minta dia kembali. Jangan lari, tetap biarkan dirimu ditindas. Taat kepada otoritas. Tuhan punya berkat sendiri untuk Hagar, untuk keturunannya. Saudara, maka kita melihat di bagian ini secara teologis itu menekankan 3 hal. Ya, yang pertama sifat Tuhan yang mendengar. Ya, maka anak itu dinamakan Ismail. Artinya Tuhan mendengar penindasan yang dialami manusia, yang dialami oleh Hagar secara khusus. Tuhan dengar, bukan Tuhan gak dengar. Tuhan punya berkat khusus tertentu buat dia. Dan Tuhan juga mendengar kalau hari ini kita menderita karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, ataupun karena hal lain. Tuhan pun mendengar, saudara. Tuhan punya sifat seperti ini. El itu ya, Ismail itu ya, L-nya itu Allah, Ismail itu mendengar. Jadi Tuhan yang mendengar. Yang kedua, itu Eroi itu. Ya, Tuhan yang melihat kesengsaraan. Ya, jadi sebelum Hagar melihat Tuhan, dikatakan Tuhan telah melihat dia lebih dahulu. Sebelum kita mengadukan penderitaan kita, penindasan yang kita alami, Tuhan juga sudah tahu, saudara. Penindasan yang kita alami. Maka dikatakan Tuhan telah melihat aku. Aku melihat Tuhan yang telah melihat aku dulu. Sudah perhatikan pemakaian tata bahasanya. Ya, Tuhan telah dulu berarti Tuhan lebih dahulu sudah melihat dia. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang memberi rahmat, ya, di dalam hal ini berkat kepada Hagar, ya, bahwa keturunannya juga akan banyak. Ini juga keturunan dari Abram, ya, meskipun bukan dari istri yang dimaksudkan oleh Tuhan, saudara. Namun ada hal yang sangat juga menjadi tanda kutip duri di dalam daging, ya, yaitu bahwa anak itu yang lahir itu akan selalu memusuhi orang. Anak dari keturunan Ismail sampai hari ini kita lihat selalu membawa pertentangan, selalu membawa perlawanan, dan tidak ada habis-habisnya. Tidak ada damai, saudara, dengan kata lain. Karena anak ini selalu melawan kemanapun dia ada. Ya, dia selalu membawa pertentangan dan perlawanan. Saudara, dari bagian ini biar kita belajar, ya, di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, ya, relasi kita dan situasi dalam hidup kita ini sebagai anak Tuhan, ada banyak salib-salib yang harus kita pikul. Salib karena memang kita menjalani hidup yang benar, juga ada salibnya. Salib karena kita lalai, ya, kita juga menanggung salib, tanda kutip, penderitaan yang harus kita alami. Tapi lihatlah semuanya itu sebagai latihan iman. Latihan iman yaitu kita mau berserah, mau bersabar, mau menunggu waktu Tuhan. Ya, dan kita pakai cara Tuhan, ya, cara konsep firman Tuhan, bagaimana mengatasi salib yang kita alami itu, yang harus kita pikul itu. Jangan pakai cara sendiri, jangan pilih cara sendiri, akhirnya kita semakin menderita. Biar kita sabar, berserah, dan mengatasinya dengan caranya Tuhan. Godaan di sekitar kita itu banyak. Ya, godaan yang membuat kita itu berasa, ini wajar kok, gitu ya. Ini masuk logika kok untuk ambil jalan ini, untuk pilih langkah ini, gitu ya. Ya, kalau misalnya kita ingin cepat sukses di perusahaan, mungkin kita bisa tergoda untuk ya cepat kaya, ya kita korupsi kecil-kecil, kita anggap wajar. Kita anggap itu masuk akal kok, karena saya berjuang, saya dapat lebih sedikit gitu. Tapi ingat baik-baik bahwa hikmat dari kedagingan kita itu selalu menjauhkan kita dari jalan Tuhan.
Ya, selalu menjauhkan kita dari Tuhan karena itu hikmat dari dunia, hikmat dari kedagingan. Kita merasa wajar dan kita merasa masuk akal. Sebenarnya hal ini bisa dihindari, bisa tidak terjadi kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu meminta nasihat kepada Tuhan. Selalu meminta bertanya kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Khususnya untuk hal-hal yang meragukan kita. Hal yang kita anggap ini benar atau tidak. Biar kita selalu bertanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak salah langkah. Karena konsekuensi yang harus kita tanggung mungkin lebih besar kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita merasa sudah salah mengambil keputusan, ya, Tuhan tidak menghendaki kita lari juga dari persoalan itu, dari salib itu, ya. Tapi Tuhan mau kita menghadapinya dengan sabar sebagai bentuk latihan kita, iman kita dan karakter kita. Itu akan membentuk kita menjadi lebih tekun, ya, di dalam memikul semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Di dalam kesalahan itu pun, saudara, kita mau berserah dan tetap ada berkat Tuhan di dalam kesalahan itu, tanda kutip. Ya, berkat Tuhan akan ada asal kita bukan menjadi orang yang lari dari masalah. Kalau kita mau bertekun di situ, Tuhan pun ada Tuhan yang memberi rahmat di situ. Ya, biarlah di dalam renungan yang singkat perikop ini kita semuanya boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa.